Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Masih semangat ya? Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Masih subtema 3. Kita masuk pembelajaran 5. Yuk silakan dibuka buku tematiknya masing-masing. Pembelajaran 5 halaman 83. Nah, di sini ada ayo bermain ya anak-anak. Ini pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK sudah ada Teacher Yusuf, nanti pembahasan ini bisa dipraktekkan atau dibahas oleh Teacher Yusuf ya. Selanjutnya dibuka halaman 84. Di sini ada ayo bercerita. Nah, coba diperhatikan. Tony dan Made berolahraga di kolam dekat sekolah. Ketika berjalan kembali ke sekolah, Made tersandung batu dan terjatuh. Lutut Made terluka. Tony membantu Made berdiri. Nah, coba diperhatikan, di situ ada gambar Made dan Tony ya. Di sini Made sedang terjatuh lalu Tony membantu ya. Ketika ada temannya yang sedang kesulitan maka dibantu, atau ketika ada temannya yang sedang mendapat musibah atau cobaan kita bantu ya. Nah, di sini kata Tony, "Mari ku bantu Made." Kata Made, "Terima kasih Tony." Dan ketika ada temennya yang membantu kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya, sebagai rasa syukur kita karena kita sudah selamat dari cobaan tersebut. Selanjutnya, Tony lalu membawa Made ke klinik terdekat. Mereka ditemani Pak Guru. Tony bersikap baik kepada Made. Tony dan Made selalu saling membantu. Kita harus bersikap baik kepada siapa saja. Contohnya, sikap baik kepada teman, yaitu menghargai perbedaan. Apakah kamu bersikap baik kepada teman yang memiliki perbedaan denganmu? Iya atau tidak? Iya ya, pasti ya. Walaupun kita memiliki teman yang berbeda apa saja perbedaannya, kita harus selalu bersikap baik ya. Tidak boleh pilih kasih, selalu berbuat kebaikan kepada siapa saja yang membutuhkan ya anak-anak. Nah, di sini ada video scan ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Yuk silakan diperhatikan. Sikap baik dan tidak baik kepada teman apa aja ya. Contoh sikap baiknya, yang pertama, ketika ada teman yang terjatuh, kita membantu teman yang terjatuh ya. Seperti contoh Made dan Tony tadi ya anak-anak. Kalian juga ketika ada teman kalian baik di sekolah ataupun di rumah ketika bermain terus terjatuh atau mendapat cobaan yang lainnya, nah kalian harus membantunya atau menolongnya ya. Selanjutnya, bekerja sama dengan semua teman. Ketika di situ ada tugas piket kelas ya, di situ bareng-bareng ngerjainnya, bareng-bareng, bisa bekerja sama dengan temannya. Tidak boleh egois sendirian, aku mau sendiri, nggak mau bareng-bareng teman yang lainnya bersih-bersihnya. Itu nggak boleh ya, harus bekerja sama dengan baik ya dengan semua teman. Entah itu teman laki-laki ataupun teman perempuan, entah itu orang temannya itu miskin atau kaya, entah temannya itu nakal atau jahil dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya harus diajak untuk bekerja sama ya. Entah itu di sekolahan ataupun di lingkungan rumah kalian, harus selalu menciptakan kerukunan, bekerja sama dengan semua teman ya, tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, membantu teman yang kesulitan belajar. Misalkan ketika ada teman kita yang tidak terlalu bisa mengerjakan soal atau tidak terlalu pandai dalam pelajaran. Nah, kita supaya membantu teman kita yang sedang kesulitan di situ ya, entah kesulitan pelajaran, entah kesulitan permainan dan lain sebagainya. Di situ kita harus mau membantunya atau berusaha untuk membantu teman kita ya, agar sama-sama pinter, agar sama-sama berhasil dan sama-sama sukses. Selanjutnya, di sini ada memberi kesempatan teman untuk berpendapat saat diskusi ya. Ketika
kita sedang berdiskusi, entah berdiskusi kelompok, entah berdiskusi berdua, entah berdiskusi dengan orang tua, entah berdiskusi dengan siapa saja. Di situ kita harus selalu memberi kesempatan kepada orang lain untuk mungkin di situ mau mengeluarkan pendapat, atau mungkin di situ dia mempunyai masukan yang bisa kita terima, atau mungkin di situ mempunyai ide yang bagus ya, itu bisa diberi kesempatan untuk mengeluarkan ide-idenya atau mengeluarkan pendapatnya ya. Oke, tidak boleh egois ya. Selanjutnya membantu teman yang kesulitan ya. Mungkin di situ kesulitannya tidak dalam segi pelajaran, atau mungkin di situ kesulitannya dia mau merauti pensil ya, mau rautin pensil tapi nggak punya pengrautnya, bisa dipinjemin. Atau mungkin di situ lupa tidak bawa pensil, atau mungkin di situ lupa tidak bawa buku pelajaran. Nah, di situ bareng-bareng. Nah, ya, biar nggak lupa buku pelajarannya atau tempat pensil dan lain sebagainya disiapkan dari malam hari. Nah, selanjutnya bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan ya. Jadi semua teman dianggap sama ya, tidak boleh membeda-bedakan entah pria, entah laki-laki ataupun perempuan, entah itu anaknya besar, kecil, entah di situ kakak kelas, adik kelas, entah di situ berbeda suku, agama, bangsa, budaya dan lain sebagainya. Di situ kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi semuanya dianggap teman, bermain dengan semua teman yang ada di situ ya, tidak boleh pilih-pilih teman ya. Nggak mau sama yang itu, karena aku sering dimusuhi, atau mungkin nggak mau main sama itu karena itu jelek anaknya, hitam, atau mungkin nggak mau main sama si A karena si A orang Jawa, aku maunya sama orang Sunda. Itu nggak boleh ya. Pokoknya tidak boleh bermain dengan membeda-bedakan teman, semua teman sama ya. Selanjutnya, contoh sikap yang tidak baik. Contohnya apa sih sikap yang tidak baik itu? Contohnya di sini mengganggu teman yang sedang bermain, itu nggak boleh ya anak-anak. Ketika ada teman yang sedang bermain, kita tidak boleh mengganggu. Kita tetap harus menghargai teman tersebut ya, tidak boleh mengganggunya atau mengejek atau mengolok-olok, atau di situ malah merusak permainannya, itu juga nggak boleh ya. Jadi kita di situ harus saling menghargai dan saling menghormati. Di situ juga saling menyayangi ya. Selanjutnya, bermain hanya dengan teman tertentu saja, itu juga tidak boleh ya. Sikap yang tidak baik ini tidak boleh. Jadi ketika bermain ya bermain dengan siapa saja, tidak boleh dengan teman-teman tertentu, itu tidak boleh. Jadi semuanya diajak bermain bersama-sama ya anak-anak. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh pilih-pilih teman ya, itu tidak boleh. Dan lain-lain sebagainya, masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya di halaman selanjutnya ada Ayu menulis ya. Di sini Pak Guru dan Tony membawa Made ke klinik. Di klinik mereka bertemu seorang dokter. Mereka melakukan percakapan. Bacalah percakapan antara Tony, Made, Pak Guru dan dokter berikut. Kata Pak Guru, "Selamat siang, dokter." Kata dokter, "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Kata Pak Guru, "Dokter, tolong bantu siswa saya." Kata dokter, "Apa yang terjadi?" Kata Tony, "Made jatuh dan lututnya terluka, dokter." Kata dokter, "Baiklah, saya periksa dulu." "Ya, Nak." Kata Tony, "Terima kasih, dokter." Kata Pak Guru, "Terima kasih, dokter." Kata dokter, "Saya obati dulu kakimu ya, Made." Kata Made, "Terima kasih, dokter." Dalam percakapan tersebut terdapat kata sapaan. Dapatkah kamu menemukan apa saja kata sapaan tersebut? Diskusikan dengan temanmu. Nah, coba kalian cari sendiri kata sapaan yang ada dalam percakapan antara Tony, Made, Pak Guru dan dokter ya. Nanti kalian tulis di situ ya. Selanjutnya, coba amati gambar berikut, buatlah percakapan singkat. Itu tidak perlu ya, kalian tidak perlu membuat percakapan singkat.
Kita lanjut ke halaman 86 ya. Anak-anak nomor 1, perhatikan gambar-gambar berikut. Buatlah percakapan singkat berdasarkan gambar. Gunakan kata sapaan dalam percakapanmu. Nah, anak-anak, gambar A dan gambar B, di sini ada dua gambar yang berbeda ya. Di yang pertama yang A, di sini ada kantin sekolah, ada ibu kantin dan siswi di sini sedang beli makanan di kantin ya. Nanti kalian buat percakapannya ya antara ibu kantin atau penjaga kantin dan siswi ya. Di situ nanti kalian tulis percakapannya. Yang B, di sini ada seorang anak siswa laki-laki dan siswi perempuan. Tidak sengaja siswi perempuan tersebut menjatuhkan bukunya ya. Jadi kalian buat percakapannya, kira-kira ketika kita menjatuhkan buku itu kita harus bilang apa dan bagaimanakah percakapannya, kalian tulis ya. Nomor 2, tuliskan masing-masing 3 contoh sikap yang baik kepada teman. Sikap baik kepada teman hanya 3 ya, 3 contoh sikap baik kepada teman. Tadi kita sudah bahas bersama-sama ya, contoh sikap baik dan sikap yang tidak baik. Nah, nanti kalian hanya disuruh menulis 3 contoh sikap yang baiknya saja. Silakan kalian tulis ya. Cukup sekian materi dari teacher, banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya puasanya, tetap semangat juga jaga kesehatan kalian, semangat belajarnya, semangat tadarusnya ya, baca Al-Qur'annya dan lain-lainnya. Jangan lupa bantu orang tua kalian. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.